Selamat pagi Bapak. Pagi dong. Perkenalkan, saya Dr. Ari yang bertugas hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Made dah. Bapak Made usia berapa? 50 dah. Baik, Bapak Made usia 50 tahun. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah pada Bapak Made. Jadi pemeriksaan ini tidak bersifat invasif Bapak, di mana saya akan minta Bapak untuk melakukan beberapa gerakan. Mungkin nanti juga agak sedikit kurang nyaman karena saya akan minta Bapak untuk melepaskan pakaian Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Setia dah. Baik, apabila Bapak sudah bersedia, silakan Bapak buka bajunya. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, jadi di sini pasien sudah membuka baju dan saya sudah mencuci tangan. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas terlebih dahulu, yaitu pemeriksaan pada bahu pasien. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi yang pertama, yaitu melihat keadaan bahu pasien, baik dalam keadaan diam maupun dalam keadaan bergerak. Silakan Bapak berjalan ke arah sana. Sekarang silakan Bapak duduk. Ya dok. Baik, jadi dari hasil inspeksi dalam keadaan diam maupun bergerak, tidak ditemukan adanya kelainan bentuk pada area bahu Bapak, tidak nampak adanya asimetrisitas pada bahu kanan dan kiri, kemudian tidak nampak ada tanda-tanda radang maupun penonjolan, serta kontur otot, tulang dan sendi pada bahu Bapak masih dalam batas normal, tidak nampak adanya kelainan pada inspeksi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada area bahu Bapak. Apabila terasa nyeri, bisa dikirakan Pak ya. Apakah ada nyeri Pak? Enggak dok. Baik Bapak, sekarang silakan berdiri Bapak. Baik Bapak, sekarang silakan Bapak ikuti pergerakan tangan saya Pak ya. Ya dok. Dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Begini. Apabila ada nyeri bilang Pak ya. Kemudian tangan kiri Pak. Belakang. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan gerakan pasif. Apabila ada nyeri bilang Pak ya. Ada nyeri Pak. Ada. Dan tangan yang satunya. Ada nyeri Pak. Ada. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan uji Aples card. Silakan Bapak ikuti gerakan saya ya, mulai dari tangan yang kanan terlebih dahulu. Ya. Silakan seperti ini Pak. Dan seperti ini. Dan seperti ini. Coba diulangi Pak. Ya. Kemudian ulangi di tangan sebelahnya Pak. Ya. Baik, sekarang saya akan melakukan uji ergason. Jadi silakan Bapak lawan tahanan saya Pak ya. Apakah ada nyeri Pak? Enggak dok. Kemudian di tangan yang sebelahnya. Silakan Pak. Apakah ada nyeri? Enggak dok. Baik. Jadi pemeriksaan untuk area bahu sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada sendi siku Bapak. Baik, untuk pemeriksaan sendi siku yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada sendi siku dalam keadaan fleksi dan ekstensi. Silakan Bapak, ini seperti ini. Baik, dalam keadaan fleksi maupun ekstensi pada sendi siku tidak nampak adanya perubahan warna, tanda-tanda radang, tonjolan, tulang, serta kontur otot dan juga sendi tidak nampak adanya kelainan. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada sendi siku Bapak. Silakan Bapak ditepuk sikunya mulai dari siku yang terlebih dahulu. Jadi saya akan melakukan palpasi pada sepertiga distal dari humerus,
Kemudian saya akan melakukan palpasi pada sulcus olecranon dan prosesus olecranon, serta saya akan melakukan palpasi pada malleolus, medialis, dan lateralis humerus. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak dok. Begitu juga di siku yang sebelahnya. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak dok. Baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ruang gerak pada sendi siku. Silakan Bapak lakukan gerakan fleksi dan ekstensi seperti ini. Kemudian pronasi dan supinasi seperti ini. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak. Ya. Baik, untuk pemeriksaan sendi siku sudah selesai. Kita lanjut ke pemeriksaan pada pergelangan tangan dan tangan. Baik Bapak, sekarang untuk pemeriksaan tangan dan pergelangan tangan, silakan Bapak posisikan tangan seperti ini. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada tangan dan pergelangan tangan Bapak. Jadi dari inspeksi di sini tidak nampak adanya tanda-tanda radang, perubahan warna, tidak nampak adanya deformitas pada jari-jari tangan, pergelangan tangan, dan tangan Bapak. Juga tidak nampak adanya tanda-tanda peradangan, serta kontur otot, sendi, dan tulang pada tangan dan pergelangan tangan Bapak nampak normal. Kemudian saya juga akan melakukan inspeksi pada kuku-kuku Bapak. Jadi dari inspeksi kuku tidak nampak adanya onychosis, hyperkeratosis, dan psoriasis kuku. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada tangan dan pergelangan tangan Bapak. Apabila nyeri bilang Pak ya. Ada nyeri Pak? Enggak dok. Dari tangan yang sebelahnya. Ada nyeri Pak? Enggak dok. Baik, sudah. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ruang gerak pada sendi tangan dan tangan Bapak. Yang pertama, silakan Bapak lakukan gerakan seperti ini, Pak. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini, Pak. Kemudian lakukan gerakan seperti ini, Pak. Ini. Seperti ini, Pak. Ya. Baik, untuk pemeriksaan ruang gerak sendi pada pergelangan tangan dan tangan Bapak tidak ditemukan adanya kelainan. Baik, sekarang saya akan melakukan uji Tinel dan uji Palen untuk mengetahui apakah terdapat carpal tunnel syndrome. Yang pertama, untuk uji Palen, silakan Bapak ikuti posisi tangan saya seperti ini. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak dok. Baik, sekarang saya akan melakukan uji Tinel. Apabila ada nyeri, bilang Pak ya. Iya dok. Ada nyeri, Pak? Tidak dok. Dan tangan sebelahnya. Ada nyeri, Pak? Tidak dok. Baik, sekarang saya akan melakukan uji Finkelstein. Silakan Bapak posisikan jari tangan seperti ini. Nanti akan saya gerakkan apabila ada nyeri, bilang Pak ya. Ada nyeri, Pak? Enggak dok. Lagi satu. Ada nyeri, Pak? Enggak dok. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan hand grip dan thumb movement. Silakan Bapak jabat tangan saya, kemudian tarik Pak ya. Ada sakit, Pak? Enggak dok. Lagi satu. Ada sakit, Pak? Enggak dok. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan sensoris perifer pada nervus ulnaris, radialis, dan medialis dari Bapak dengan menggunakan kapas. Nah, di sini silakan Bapak tutup matanya, kemudian saya akan menggoreskan kapas ini ke area tangan Bapak. Apabila terasa, bilang terasa Pak ya. Silakan Bapak tangannya. Ini kan, silakan tutup mata. Apabila terasa, bilang terasa. Terasa Pak? Terasa dok. Terasa Pak? Terasa dok. Terasa Pak? Terasa dok. Terasa? Terasa dok. Terasa dok. Terasa dok. Terasa dok. Terasa dok. Baik, sudah Bapak. Baik, untuk pemeriksaan ekstremitas pada tangan dan pergelangan tangan Bapak sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk pemeriksaan ke ekstremitas bawah Pak ya.
Baik, untuk pemeriksaan ekstremitas bawah dimulai dari pemeriksaan pada sendi panggul. Yang pertama yaitu inspeksi sendi panggul baik dalam keadaan diam maupun berjalan. Silakan Bapak berjalan ke arah sana, Pak. Baik, jadi dari pemeriksaan inspeksi pada sendi panggul baik dalam keadaan diam maupun bergerak, tidak ditemukan adanya kelainan, tidak nampak adanya tonjolan tulang, deformitas pada sendi panggul Bapak, dan tidak nampak adanya tanda-tanda radang serta kontur otot, tulang, dan juga sendi pada panggul Bapak normal. Sekarang silakan Bapak berbaring di bed pemeriksaan, Pak. Baik, jadi di sini pasien sudah dalam kondisi terlentang dan saya sebagai pemeriksa sudah berada di sebelah kanan pasien. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada sendi pinggul pasien. Jadi apabila ada nyeri bilang Pak ya. Iya. Ada nyeri Pak? Tidak ada. Baik, sekarang saya akan melakukan pengukuran true leg length, yaitu dari sias sampai ke malleolus medialis, dan pengukuran apparent leg length dari umbilicus sampai ke malleolus medialis. Begitu juga dari kaki yang sebelahnya. Baik, untuk true leg length dan apparent leg length normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ruang gerak sendi dari pasien. Bapak silakan nanti lakukan gerakan seperti yang saya contohkan Pak ya. Jadi tegak dulu. Ya, seperti itu Pak. Silakan coba digerakkan Pak. Yang sebelahnya. Apakah terasa ada nyeri Pak? Tidak, Dok. Baik, sekarang saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan uji Patrick. Dimulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, jadi saya akan melakukan penekanan pada lutut kanan Bapak. Apabila ada nyeri bilang Pak ya. Iya, Dok. Ada nyeri Pak? Tidak, Dok. Di sebelahnya. Ada nyeri? Tidak, Dok. Baik. Baik, untuk pemeriksaan sendi pinggul sudah selesai. Kita lanjut untuk pemeriksaan pada sendi lutut. Jadi yang pertama saya akan melakukan inspeksi pada sendi lutut Bapak. Jadi dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya deformitas, tidak nampak adanya tanda-tanda radang dan perubahan warna pada sendi lutut Bapak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada sendi lutut Bapak. Silakan agak sedikit ditekuk sedikit aja Pak. Jadi apabila ketika saya lakukan perabahan penekanan, apabila nyeri bilang Pak ya. Iya, Dok. Ada nyeri Pak? Tidak, Dok. Ada nyeri Pak? Tidak, Dok. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan apakah terdapat efusi. Apabila nyeri bilang Pak ya. Iya, Dok. Ada nyeri Pak? Tidak, Dok. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan McMurray test dengan menggerakkan alat lutut Bapak. Apabila terdengar bunyi klik saat saya gerakkan, kemungkinan terdapat cedera pada meniskus Bapak. Permisi Pak ya, dimulai dari kaki yang kanan terlebih dahulu. Dan kaki yang kiri. Baik, jadi di sini McMurray test negatif. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan anterior dan posterior drawer test. Jadi dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu. Di sini sendi pinggul dan sendi lutut dalam kondisi fleksi dan kaki tetap berada pada bed pemeriksaan. Untuk pemeriksaan anterior drawer test, saya akan menarik tibia ke arah anterior dan melihat adanya perubahan posisi tibia ke arah anterior dan membandingkan dengan sisi kontralateralnya. Baik, untuk posterior drawer test, saya akan mendorong tibia ke arah posterior dan melihat apakah terdapat perubahan posisi tibia ke posterior dan membandingkan dengan sisi kontralateralnya. Kemudian di kaki yang sebelahnya. Baik, untuk anterior dan posterior drawer test
Dextra sinistra negatif. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada otot-otot besar panggul. Silahkan Bapak kondisi tengkurap Pak. Baik, jadi di sini saya akan melakukan palpasi pada sendi-sendi besar panggul. Apabila ada nyeri bilang Pak ya. Ada nyeri Pak? Baik, sekarang silakan Bapak ditekuk kakinya Pak. Sambil saya meraba apakah ada krepitasi atau tidak. Yang sebelahnya Pak. Baik, sudah Pak. Baik, sekarang dilanjutkan dengan pemeriksaan kaki dan pergelangan kaki. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan kaki dan kaki. Dimulai dari inspeksi terlebih dahulu. Jadi di sini saya melihat apakah terdapat kelainan pada area pergelangan kaki dan kaki Bapak. Jadi dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya tanda-tanda radang, kemudian tidak ditemukan adanya deformitas, dan juga kontur otot, tulang, dan sendi pada pergelangan kaki dan kaki nampak normal. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada pergelangan kaki dan kaki. Apabila ada nyeri bilang Pak ya. Ada. Ada nyeri Pak? Ada. Ada nyeri Pak? Ada. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ruang gerak pada sendi pergelangan kaki dan kaki Bapak. Apabila ada nyeri bilang Pak ya. Ada. Ada nyeri Pak? Ada. Ada nyeri? Ada. Kemudian kaki sebelahnya. Ada nyeri Pak? Ada. Ada nyeri? Ada. Baik, untuk pemeriksaan ekstremitas bawah juga sudah selesai. Sekarang silakan Bapak kenakan pakaian kembali dan saya akan mencuci tangan kembali. Ya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah tadi tidak nampak adanya kelainan ya Pak ya, dari ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah Bapak. Apabila nanti Bapak mengalami keluhan baik itu di tangan atau kaki Bapak bisa datang lagi ke sini Pak ya. Jadi untuk sekarang pemeriksaannya cukup sekian, sudah selesai. Apa ada yang ingin Bapak tanyakan? Cukup ya. Baik, apabila cukup, sekian Bapak, terima kasih.